Kisi-kisi nomor 26. Kompetensi dasar yaitu menerapkan langkah-langkah untuk memeriksa keaslian gambar yang ada di internet. Indikator soalnya yaitu disajikan kebutuhan untuk memeriksa keaslian gambar. Nah, peserta didik dapat menerapkan langkah pertama yang benar untuk melakukannya melalui Google Image. Kita lihat contoh soalnya seperti apa. Nah, contohnya nanti seorang siswa atau siswi menemukan sebuah gambar yang sedang viral nih di media sosial dan ingin memeriksa apakah gambar tersebut asli atau hasil manipulasi oleh seseorang. Langkah awal yang paling tepat untuk memverifikasi gambar melalui pencarian gambar terbaik adalah apa? Nah, kita lihat pembahasannya. Langkah pertama dalam memverifikasi gambar adalah membuka Google Image atau image.google.com. Nah, ini untuk melakukan pencarian terhadap gambar terbalik atau mencari kemungkinan kemunculan gambar tersebut di sumber atau tempat lain. Nah, langkah pertamanya berarti kita verifikasi gambar ini dengan cara membuka Google Image di image.google.com. Soal nomor 27, kisi-kisi. Kompetensi dasar yaitu mengevaluasi perilaku dalam penggunaan media sosial berdasarkan etika yang baik. Indikator soalnya yaitu menyajikan atau disajikan beberapa pernyataan sesuai penggunaan media sosial. Nah, peserta didik nanti dapat mengevaluasi tindakan yang tidak sesuai dengan etika penggunaan media sosial. Kita lihat nanti contoh soalnya seperti apa sih. Nah, contoh nanti ditampilkan beberapa perilaku di media sosial. Ada satu, dua, tiga, empat, dan lima. Nah, kita lihat pembahasannya. Perilaku yang tidak sesuai dengan etika bermedia sosial adalah yaitu menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Nanti dibaca ya untuk perilakunya, mana yang tidak sesuai. Kita lanjut nomor 28. Kompetensi dasar yaitu mengingat dasar hukum terkait konten negatif di media sosial. Nah, nanti disajikan pasal Undang-Undang ITE. Peserta didik dapat mengingat jenis konten negatif yang diatur oleh pasal tersebut. Kita lihat contoh soalnya seperti apa. Nah, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Pasal 27 mengatur tentang apa nih? Nah, kita lihat pembahasannya. Pasal 27 Undang-Undang ITE itu mengatur tentang penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran konten asusila, dan perjudian di media sosial. Nah, pasal-pasal lain yang mengatur topik yang berbeda yaitu Pasal 28 ayat 2 ujaran kebencian, pasal 35 tentang penipuan transaksi elektronik. Berarti pasal yang mengatur adalah pasal 27 Undang-Undang ITE tentang penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran konten asusila, dan perjudian di media sosial. Kita lanjut nomor 29. Kompetensi dasar memahami konsep dan dampak pubbing terhadap interaksi sosial. Nah, indikator soalnya disajikan ilustrasi fenomena sosial nantinya. Nah, peserta didik dapat menentukan istilah yang tepat untuk menggambarkan perilaku tersebut. Kita lihat contoh soalnya seperti apa. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Nanti ada gambar, mungkin siswa lagi asik bermain ponsel dengan eh, kegiatan sehari-harinya atau bermain ponsel bersama. Nah, perilaku seperti pada gambar nanti ada gambar di mana seorang siswa atau seseorang mengabaikan orang di sekitarnya karena terlalu fokus dengan ponselnya. Nah, ini fenomena yang terjadi di kita sekarang ini. Nah, ini disebut dengan apa nih?
disebut sebagai apa? Perilaku mengabaikan orang lain di sekitar karena terlalu sibuk dengan gadget atau ponselnya. Yaitu perilakunya adalah pubbing namanya. Nah, ada istilah lain nih. Digital literasi itu kemampuan menggunakan teknologi secara bijak. Cyberbullying itu perundungan di media sosial, bullying ya di media sosial. Sedangkan media sharing itu adalah berbagi konten digital. Terakhir 30. Kompetensi dasar menganalisis tanda-tanda kecanduan teknologi. Indikator soalnya disajikan studi kasus perilaku individu. Peserta didik dapat menganalisis kondisi yang paling tepat berdasarkan ciri-ciri kecanduan teknologi. Kita lihat contoh soalnya nanti seperti apa sih? Nah, ada seseorang nanti mungkin menunjukkan tanda-tanda sulit untuk mengontrol penggunaan smartphone atau handphonenya, mudah marah saat dilarang bermain, dan mengabaikan kegiatan penting lainnya. Nah, kondisi yang dialami seseorang tersebut adalah apa nih? Kita bahas dulu. Tanda-tanda seperti ini atau seperti yang di atas tadi yaitu sulit mengobrol dengan orang lain, sulit mengontrol penggunaan HP, smartphone, gadget, dan lain-lain, mudah marah saat dilarang, dan mengabaikan aktivitas yang ada di lingkungannya. Nah, ini adalah ciri khas dari kecanduan teknologi.